Ketika politik tidak mampu menyatukan, ketika perekonomian dan teknologi terkadang melahirkan kesenjangan, maka ada ruang kesenian dan kebudayaan untuk memperjuangkan kemanusiaan. Hadirin sekalian, menjelang akhir tahun 1812, 10 pemuda Jawa berjalan melewati sebuah gerbang di kota Bogor. Di balik gerbang itu berdiri megah sebuah istana yang sangat megah dan tentu saja luas. Berbeda dari bangunan istana-istana kerajaan yang pernah mereka lihat di Yogyakarta maupun Surakarta. Dengan perasaan minder, mereka berjalan sambil memandangi hamparan rumput serta pohon dan kolam yang menambah asri istana itu. Sedikit mengobati perasaan itu, mereka saling mengingatkan hari ini mereka dipanggil untuk ngasih pelajaran bagaimana menghormati dan menghidupi sebuah karya seni kepada company. Dengan segala ketakjubannya, 10 pemuda itu berjalan di belakang pemilik istana, melewati satu persatu bagian istana. Setelah mereka tiba di depan sebuah ruangan, pemilik istana membuka pintu dan membuat 10 pemuda itu kaget. 2 set gamelan agung tertata rapi di hadapannya. Berbeda dari gamelan biasa, setiap instrumen dari gamelan itu terdapat ukiran indah, sosok naga dan burung merak. Itu adalah gamelan Istana Yogyakarta yang sudah berpindah kepemilikan ke tangan Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Hindia Belanda waktu itu. Dan 10 pemuda Jawa itu dipanggil khusus oleh Raffles untuk memainkan sekaligus mengajarkan. Biasanya Raffles akan berlama-lama menikmati alunan gamelan itu, dari siang sampai dengan tengah malam. Sejak saat itulah Raffles jatuh cinta pada orkestra Van Java. Bahkan saat kembali ke Inggris pada tahun 1815, 2 set gamelan itu jadi barang wajib yang dia bawa. Bahkan di rumahnya, dia menyiapkan ruang khusus untuk menyimpan gamelan bernama The Museum. Itulah untuk pertama kalinya gamelan tiba di Eropa setelah 1000 tahun lebih keberadaannya. Karena bukti tertua keberadaan gamelan terlukis dengan sangat indah di relief Candi Borobudur yang dibangun pada abad 8 Masehi oleh Wangsa Sailendra. Hadirin sekalian, karena sifatnya yang universal, kesenian tidak bisa dihancurkan bahkan oleh senjata pemusnah massal. Dia selalu menjadi penambah nilai yang bisa merasuk kemana saja dan menjadi bagian dari kondisi apa saja. Tanpa seni, Bali bisa jadi apa? Tanpa seni, Perancis, Italia, India, Cina, bahkan Amerika tidak akan jadi apa-apa. Dari seni, sebuah idealitas bisa dilahirkan. Maka di samping kursi pemimpin-pemimpin besar dunia, duduk seorang penasihat seni. Tentu kita tahu bagaimana sosok Iskandar Agung, Harun al-Rashid, Winston Churchill, Dwight Eisenhower, sampai Jimmy Carter tidak bisa terlepas dengan seni. Bahkan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, darah keseniannya mengalir sangat deras. Bahkan berkat kecintaannya terhadap kesenian, beliau mengkampanyekan Bali sebagai surga terakhir di bumi. Wow! Karena tanah ini jadi tempat berpadunya antara keindahan kesenian, keindahan alam, dan kemajuan. Kesadaran spirit itu telah tertanam di warganya bahkan sejak dalam kandungan. Artinya, masyarakat Bali memiliki kesadaran penuh bahwa kekuatan kesenian, kekuatan alam yang dipadu dengan kemajuan mampu melahirkan kemakmuran. Tatanan itu semakin diperkuat dengan intensnya proses yang dijalani para praktisi dan tokoh intelektualnya. Perpaduan antara kesadaran masyarakat, proses berkarya, praktisi, serta pengawalan oleh kaum intelektual, itulah yang hari ini ingin kita tularkan kepada seluruh warga Indonesia. Saya membayangkan seluruh daerah di Indonesia bisa jadi seperti Bali, yang bangga dan mampu mengolah kekayaan daerahnya, diolah sesuai karakter dan kearifan setempat. Yang Aceh, dengan segala macam tata kehidupan di sana,
kita olah dan optimalkan keseniannya, kebudayaannya, kekayaannya, dan keindahan alamnya. Proses berkaryanya kita perkuat. Ruang pertunjukan dan pameran kita buat. Intelektualitasnya kita perkuat. Infrastruktur dan tata kelolanya juga kita garap. Maaf seribu maaf. Dengan optimalisasi itu semua, saya yakin Aceh akan menjadi pusatnya kesenian dan kebudayaan Islam dunia. Begitu juga untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NTB, Ambon, sampai Papua jauhnya. Dimanapun daerahnya, di seluruh Republik Indonesia, tata kelola kesenian dan kebudayaan harus jadi motor penggerak kemakmuran. Inilah yang saya kira sebagai penerjemahan mimpi Bung Karno, agar kita semua berkepribadian dalam kebudayaan. Kemana arahnya? Arahnya adalah menciptakan mindset bahwa kesenian bukan sekedar hiburan, tapi sebuah stimulan yang memang dibutuhkan untuk memperbaiki tatanan. Entah itu kesenian yang mengangkat persoalan kehidupan, maupun kesenian yang melukiskan keindahan bulan dan bintang-bintang. Untuk bisa merealisasikan itu, lembaga-lembaga maupun institusi-institusi kesenian harus dioptimalkan. Ruang-ruang pertunjukan dan ruang pameran harus dihidupkan. Diskusi dan penelitian mau tidak mau harus banyak dihadirkan. Karena kesenian ini adalah pisau. Semakin sering dia digunakan, semakin sering pula dia akan diasah. Maka tajamlah pisau itu. Dan Bali Padmabuana ini adalah ruang pengasah yang mesti dihadirkan di banyak tempat di seluruh Indonesia. Mestinya soal anggaran tidak lagi jadi persoalan. Jika kita rela menghabiskan setumpuk uang untuk membangun infrastruktur keamanan demi melindungi negara, maka kesenian dan kebudayaan tidak boleh disepelekan. Karena kesenian dan kebudayaan adalah benteng negara. Karena kesenian dan kebudayaan adalah bentengnya Indonesia. Jika benteng ini rapuh, rapuhlah Indonesia. Jika benteng ini hancur, hancurlah Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh pemimpin di Republik ini, dari kepala negara sampai kepala desa, memiliki awareness, memiliki kepedulian yang besar terhadap kesenian dan kebudayaan. Jika Amerika, negara-negara Eropa, Cina, Qatar, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea, bahkan India, mampu membranding dan menaikkan martabat negaranya lewat karya seni, Indonesia mestinya jauh lebih bisa. Jangankan provinsi dan kabupaten, di tingkat desa saja di seluruh Indonesia punya kok kearifan kesenian dan kebudayaan masing-masing. Indonesia ini super kaya, sangat kaya. Kita harus sadar dan mengakui agar kita tidak mati tertimbun kekayaan sendiri. Apakah pertunjukan tari kecak di Uluwatu tidak bisa kita adopsi ke daerah lain? Tentu saja bisa, sangat bisa. Pertanyaannya, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, ayo kita lakukan. Ini baru satu contoh, dan masih banyak sekali yang bisa kita adopsi dari Bali untuk kita terapkan di daerah lain. Kenapa kesenian dan kebudayaan seluruh daerah mesti kita optimalkan? Ketika situasi dunia kacau balau karena persoalan politik dan ekonomi, kesenian dan kebudayaanlah yang bisa menguatkan. Karena dari ruang kesenian, perdamaian dan kemakmuran bisa kita ciptakan dengan keindahan. Selamat mengikuti seluruh rangkaian International Festival Bali Padmabuana 2022. Energy of Water and Related Creative Prospects. Karena kalian sudah tiba di Bali, maka harus menikmati segala keindahan agar kebahagiaan yang kalian rasakan bisa tertahan lama. Terima kasih.